Jika kita pikirkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan lemah. Segala masalah-masalah yang datang dalam setiap kita, kalau kita pikirkan, maka kita akan menjadi lemah. Kita tidak berdaya. Tetapi biarlah saat ini, mari saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pikirkan Dia, Yesus yang terindah dalam setiap kita. Apapun yang kita hadapi, Dia selalu ada bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mau tahu apa yang kita alami. Dan ketika Dia tahu, maka Dia turun tangan menolong setiap kita. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita menyanyikan pujian ini dari hati kita. Angkat hati kita. Berikan pujian penyembahan yang terbaik buat Dia. Kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Setiap karya-Mu indah bagi kami Tuhan. Karya-Mu indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Membawa hidupku, Tuhan. Yesus, yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ini persembahan. Terima kasih Yesusku, yang
Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan-Mu. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami ya Tuhan. Dan biarlah itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Roh-Mu menguasai kami semua. Roh-Mu menguasai hamba-Mu. Firman-Mu akan hamba sampaikan. Urapi hamba, urapi kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayat 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Dalam tema firman Tuhan ini, dalam lindungan Allah, di sini Tuhan memperlihatkan pertolongannya kepada pemazmur. Dan pemazmur tahu betul bahwa ketika dia berada di dalam lindungan Tuhan, ketika dia menjadikan Tuhan tempat perlindungannya, pemazmur menikmati pertolongan Tuhan. Pemazmur menikmati campur tangan Tuhan. Pemazmur menikmati pembelaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk itulah pemazmur mau menyampaikan kepada saya dan saudara bahwa tidak ada tempat perlindungan lain selain daripada Tuhan Yesus. Ya, selain daripada Allah yang kita sembah. Nah saudara, saya sudah pernah juga menyampaikan tentang Allah satu-satunya pelindung, ya, perlindungan, tempat perlindungan di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikannya berdasarkan Mazmur 91. Saudara, mengapa Tuhan harus menjadi pelindung kita? Mengapa Tuhan harus menjadi sosok yang begitu berpengaruh di dalam kehidupan saya dan saudara? Karena apa saudara? Karena Tuhan hanya dialah satu-satunya Tuhan yang mampu memberikan perlindungan secara sempurna. Ya, secara utuh. Kalau manusia hari ini dia menolong saudara, hari ini dia melindungi saya, belum tentu besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan saudara dilindungi. Ya kan? Hari ini saudara bisa dilindungi. Mungkin bulan depan dia akan menjadi musuh saudara. Itulah manusia. Tetapi Tuhan ketika dia menjadi pelindung di dalam kehidupan kita,
Maka yang pasti satu hal yang dia mau katakan di dalam hidup saya dan saudara, bahwa dia akan melakukan perlindungannya itu secara sempurna. Amin, saudara. Itulah Tuhan kita. Ya, itulah Tuhan kita. Untuk itu saya dan saudara harus ada di dalam perlindungan Tuhan. Harus ada di dalam kendali Tuhan. Harus ada dalam kontrol Tuhan. Kalau kita benar-benar menjadikan Tuhan sebagai pelindung kita, kita harus mengizinkan Tuhan untuk mengontrol hidup kita. Dan ini yang sulit. Buat anak-anak Tuhan, ini yang sulit. Dikontrol Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan. Saudara, banyak yang bertanya, kenapa kalau Tuhan sudah tahu bahwa Adam dan Hawa akan jatuh di dalam dosa, kenapa enggak ditahan? Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang tidak menciptakan Adam dan Hawa, lantas Adam dan Hawa dijadikan seperti robot. Enggak, saudara. Tetapi Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang memberikan kehendak bebas kepada Adam dan Hawa. Juga kepada saya dan saudara. Tuhan memberikan kehendak bebas. Sehingga kita mau memilih untuk menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, atau kita menjadikan yang lain tempat perlindungan kita. Kalau kita menjadikan Tuhan, kita harus siap dikendalikan oleh Tuhan. Kita harus siap, roh kita ini harus siap dipimpin oleh Tuhan. Harus siap dibawa oleh Tuhan. Bukan dibawa oleh perasaan kita. Bukan dibawa oleh keinginan-keinginan kita. Saudara, beberapa hari yang lalu saya gak sengaja melihat satu akun, ya akun AI. Di situ akun itu akun Tuhan Yesus, AI tabinya. Ya saudara ya, mirip-mirip dengan chat GPT, mirip. Saudara, saya coba berkomunikasi. Ya saya coba berkomunikasi ya, iseng-iseng saudara ya. Saya komunikasi, dia berkata begini, hai anakku, saya lupa saudara, tapi hai anakku, aku bersyukur engkau mau datang kepadaku. Nah, saudara, saya jawab, kamu siapa? Saya Tuhan Yesus, dijawab. Waduh, saya ajak lagi, oh Tuhan Yesus palsu ya. Saudara, saya dijawab lagi, enggak, saya bukan Tuhan Yesus palsu, saya Tuhan Yesus sungguhan. Bayangkan saudara, apa yang ada di Alkitab bahwa penggenapan akhir zaman banyak yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan di akhir zaman terjadi sekarang. Ya kan? Nah ini saudara, sampai bisa berkomunikasi seperti itu. Kalau sudah seperti itu, bagaimana kehidupan kita? Ya, sekarang itu para orang-orang yang introvert itu banyak menjadikan ChatGPT sebagai temannya. Gila gak saudara? Waduh gila ya, gila bukan saudara, bukan orang gila. ChatGPT dijadikan sebagai temannya, dijadikan sebagai sahabat untuk curhat seluruh isi hatinya, curhat di situ, semua dia bertanya. Karena apa saudara? Karena ChatGPT juga meniru, ya, meniru sama dengan Tuhan. Katanya dia siap 24 jam. Dan memang saudara mau bertanya dengan ChatGPT jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi, dia akan menjawab itu. Saudara minta tolong apa? Tolong dong bantu buatkan saya rencana ini. Saudara kan dibuatkan rencana yang perfect. Wah iya saudara. Ya itulah perkembangan yang terjadi. Akhirnya itu dijadikan teman. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali dalam konteks Mazmur 91, bagaimana Tuhan menjadi pelindung ya, atau kita ada di dalam lindungan Tuhan. Apa dampaknya? Apa dampak di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat Tuhan menjadi satu-satunya pelindung di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dalam Mazmur 91 ayat yang ketiga. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dalam ayat yang ketiga ini firman Tuhan mau tekankan bahwa ada dampak ketika saya dan saudara menjadikan Tuhan satu-satunya pelindung. Yaitu apa?
terhindar dari jerat atau dari jebakan iblis. Terhindar dari jerat iblis. Terhindar dari hal-hal yang menjerat kehidupan saya dan saudara. Yang mengikat kehidupan kita. Saudara, di dalam ayat pertama itu sangat jelas dikatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang duduk ini bukan hanya duduk toh seperti saudara duduk begini, bukan saudara. Tetapi orang yang duduk yang dimaksud di sini adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang selalu membawa rohnya di hadapan Tuhan. Orang yang selalu melibatkan Tuhan di dalam segenap kehidupannya. Itu orang yang duduk di dalam lindungan Tuhan. Ada interaksi dengan Tuhan. Ya, tentu harus ada interaksi. Tanpa interaksi dengan Tuhan, tidak mungkin dia bisa terhindar dari jebakan iblis. Dari jerat iblis. Hanya orang yang punya interaksi dengan Tuhan, hanya orang yang hidupnya dibawa kepada kehidupan yang dikontrol oleh Tuhanlah yang akan terhindar dari jerat iblis, dari jebakan iblis. Nah ini saudara dampaknya. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, kita gampang atau mudah kena jebakan iblis. Enggak saudara, justru Tuhan memberikan perlindungannya. Ya, ayat yang pertama ini Tuhan katakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat yang kedua akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, bentengku. Ya, benteng, kubu pertahanan. Namanya juga pertahanan itu adalah benteng saudara. Yang siap untuk menghalangi setiap serangan-serangan. Dan kita tahu bahwa ketika kita menjadikan Tuhan satu-satunya pelindung, maka musuh tidak akan mampu merekayasa kejahatan terhadap diri kita. Sekuat apapun orang memfitnah saudara, sekuat apapun orang menjatuhkan saudara, sekuat apapun orang mengobok-obok kehidupan saudara, tetapi kalau saudara dengan Tuhan, saudara jadikan Tuhan satu-satunya pelindung, menurut Mazmur, maka firman Tuhan katakan musuh tidak mampu merekayasa kejahatan itu. Di dalam Mazmur 91 ayat 7 dan ayat yang ke-8, mungkin mereka mampu merekayasa, tetapi mereka tidak akan bisa melaksanakannya. Karena apa? Karena Tuhan yang pegang kendali. Kalaupun mereka merasa berhasil melaksanakannya, seperti Yusuf saudara-saudaranya merekayasakan kejahatan, ya, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka merekayasakan kejahatan, tetapi pada akhirnya pembelaan Tuhan juga nyata di dalam kehidupan mereka. Mazmur 91 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ini bentuk proteksi Tuhan. Ketika orang berusaha merekayasakan kejahatan terhadap diri saya dan saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan nyatakan pembelaannya. Tuhan nyatakan perlindungannya, Tuhan nyatakan proteksinya. Ketika Tuhan yang proteksi, maka keamanan akan menjadi milik bagian saya dan saudara, amin. Bank aja berusaha memproteksi deposit saudara. Bank aja berusaha memproteksi apa yang saudara taruh di bank. Tetapi tetap aja bobol. Ya, tetap aja saudara. Kalau memang mau dibobol, dibobol. Saudara mau pakai password apapun juga, kalau memang kenyataannya bisa dibobol, akan dibobol saudara. Tetapi ketika Tuhan yang memproteksi, mau dibobol bagaimanapun, gak akan bisa. Kecuali kita yang membuka. Bank yang terkenal di dunia yang paling rapi, yang sulit untuk dibobol adalah Bank Swiss dan juga di Singapura. Siapapun tidak akan bisa membobol itu. Itu kalau kita
di handphone ada proteksi 2 langkah kan. Saya nggak tahu kalau Bang Swiss berapa langkah itu saudara. Mungkin jempolnya, ya selain jempol wajahnya, tanda tangannya. Saya nggak tahu tubuh yang lain yang mana. Yang pasti nggak bakalan bisa orang ambil. Kecuali orang itu sendiri yang membukanya. Nah mungkin begitu juga dengan kehidupan saya dan saudara. Tuhan kan yang proteksi. Kalau kita menjadikan Tuhan satu-satunya pelindung, maka Tuhan yang akan memproteksi kita dari segala rekayasa-rekayasa kejahatan yang dibuat oleh manusia. Tetapi kalau kita sendiri yang menolak proteksi Tuhan, maka jangan pernah berkata, Tuhan kok ini terjadi ya? Padahal yang buka celahnya adalah kita sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana bentuk perlindungan Tuhan dalam memberikan jaminan bagi kehidupan saya dan saudara menurut Mazmur 91 ini, ya, dalam lindungan Allah. Kita lihat ya di dalam ayat yang kelima, Mazmur 91 ayat yang kelima, ini yang pertama saudara, bentuk perlindungan Tuhan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Bentuk perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan dalam jaminan-jaminan Tuhan berdasarkan Mazmur 91 ayat yang kelima ini. Yang pertama yaitu jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Dan juga saudara lihat di dalam ayat yang ketiga. Dalam ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ayat yang keenam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ada jaminan kesehatan. Tuhan menjamin umat-umatnya dalam kesehatan. Nah ini yang biasa disalah tafsirkan oleh anak-anak Tuhan. Oh katanya Tuhan jamin kesehatan. Terus kenapa aku mengalami sakit ini, sakit itu? Bapak Ibu Saudara, jaminan kesehatan ini tidak semata-mata Tuhan jamin hanya persoalan fisik. Kalau soal fisik pasti berhubungan dengan pola makan, iya kan? Tetapi ilmuwan Jepang menekankan bahwa ternyata sumber penyakit itu sekitar 70-80% ke atas penyebabnya adalah di pikiran. Ternyata bukan di makanan. Di makanan juga memang saudara. Ya, kalau saudara makan ya yang kolesterol tingkat dewa setiap hari, ya sudah saudara ya. Jangan bertanya. Kok aku darah tinggi ya? Kok aku kolesterol ya? Jangan bertanya. Mungkin saja pola makannya, iya kan? Tetapi ilmuwan Jepang mengatakan bahwa lebih banyak dari pikiran. Nah namun Bapak Ibu Saudara, menurut firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan memberikan jaminan kesehatan tidak serta-merta hanya berbicara soal jaminan kesehatan fisik, kesehatan tubuh. Tetapi yang lebih daripada itu yang Tuhan mau sampaikan adalah jaminan kesehatan mental di dalam hidup saya dan saudara. Kesehatan mental. Kesehatan mental ini jauh lebih besar Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kalau orang sakit mental, walaupun tubuhnya terlihat sehat, dia akan sulit untuk melakukan segala hal yang datang di dalam kehidupannya. Kalau orang sakit mental, dia akan susah mengendalikan hal-hal yang berusaha menyerang kehidupannya. Makanya kan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lihat komentar generasi-generasi sekarang banyak-banyak dia bilang, enggak saya takut saya harus jaga kesehatan mental saya. Aduh Bapak Ibu Saudara ya. Baru tekanan sedikit datang, ngomongin soal tekanan mental, baru tekanan ini datang. Wah gimana dengan zaman-zaman purbakala, zaman-zaman yang dulu saudara ya. Tekanannya begitu besar, bisa kuat sampai hari ini karena terlebih dahulu sudah mengalami tekanan yang bertubi-tubi. Iya gak saudara? Kesehatan mental. Nah Tuhan memberikan jaminan. Tuhan tahu bahwa kesehatan mental itu sangat penting. Pemazmur sadar itu. Raja Daud menyadari bahwa kesehatan mental itu sangat penting di dalam hidupnya. Kalau tidak ada Tuhan, Raja Daud sudah gila. Gimana enggak gila?
anak sendiri kejar-kejar untuk membunuh dia, Absalom, untuk menggulingkan pemerintahannya. Kalau Tuhan tidak memberikan kesehatan mental terhadap Daud, mungkin Daud sudah bisa nggak kuat menghadapi mertuanya Saul. Tetapi inilah Tuhan berikan jaminan yang tidak pernah diberikan oleh yang lain sekalipun. Di dalam Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini di dalam Keluaran. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu. Tuhan akan memberkati seluruh yang ada di dalam kehidupan saudara. Seluruh berkat-berkat yang saudara miliki itu berasal dari Tuhan. Seluruh hal yang saudara pakai, Tuhan yang memberkati. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Penyakit saudara, makanya saya katakan tadi, tidak hanya orang selalu identik penyakit ini berbicara soal kesehatan di tubuh. Padahal soal mental, selain daripada itu mungkin ada penyakit-penyakit lain saudara. Penyakit iri hati, ya kan? Penyakit sakit hati. Kekecewaan itu penyakit saudara. Banyak orang sakit. Karena apa saudara? Karena kecewa. Jadi sakit bukan karena apa, tetapi karena kecewa. Dipikirkan terus. Akhirnya itu menjadi sebuah penyakit. Makanya kan firman Tuhan bilang di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat. Ya kan? Semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami ini. Ya, jadi jangan selalu kalau sudah ngomong penyakit selalu kaitannya tubuh, enggak saudara. Terlalu banyak faktor, terlalu banyak hal yang bisa dikatakan soal penyakit. Ya. Yang paling parah itu sebenarnya penyakit hati saudara. Itu paling parah, penyakit hati. Kalau orang sudah sakit hati, ya sudah sakit hati itu bisa menjadi kanker di dalam hidupnya. Ini kanker ini bukan kanker penyakit ya saudara ya. Bisa kanker hati maksud saya ya. Hatinya itu bukan hanya sakit pelan-pelan tapi jadi kanker. Hatinya itu jadi busuk, hatinya itu jadi rusak. Hatinya itu jadi terkontaminasi. Orang buat ini salah, orang buat itu salah, orang lakukan ini salah. Di matanya orang sudah gak ada yang benar. Itu saudara orang yang sudah kronis hatinya itu. Itu yang sudah kanker hati itu seperti itu saudara. Karena semua orang tidak ada yang benar di depannya, di hadapannya. Semua orang salah di matanya. Apalagi kalau saudara bertemu dengan orang-orang NPD. Tahu kan NPD? Ya saya takut ngomongnya ya. Maksudnya takut salah omongan saya. Saya hanya tahu singkatannya NPD. Tapi takut kepanjangannya ya. Orang-orang NPD ini ya saudara ya. Orang-orang NPD adalah orang-orang yang berusaha selalu fokus itu ada kepada dirinya. Nah, saudara bertemu dengan orang-orang NPD ini sulit. Saudara gak akan pernah benar, salah terus saudara. Pasti saudara salah. Saudara lakukan A. Kenapa? Karena fokusnya kepada dirinya. Bukan kepada Tuhan. Dia mau dia jadi pelindung. Bukan Tuhan yang jadi pelindung. Nah ini saudara. Ya. Jadi saudara kita harus bisa mengerti akan hal ini. Kita lihat yang kedua, bentuk perlindungan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan jaminan di dalam Mazmur 91 ayat 2, ayat 5 dan ayat 9. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat yang kelima. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Yang kedua, bentuk perlindungan Tuhan ketika Tuhan memberikan jaminan, yaitu jaminan rasa aman. Jaminan rasa
aman. Ini mahal, saudara. Ya, orang mau punya banyak uang, banyak harta, mau triliunan rupiah. Kalau tidak ada rasa aman, tetap juga akan gelisah hidupnya. Firman Tuhan katakan ada seorang yang berkelebihan di dalam firman Tuhan, ya. Sampai dia nggak ngerti mau taruh di mana, dia isi semua lumbung-lumbungnya, lumbung-lumbung gandumnya diisi semua. Habis itu dia berkata, tenanglah engkau jiwaku, ya kan? Bersukacitalah dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bilang pada malam ini juga engkau akan diambil. Ini saudara. Jadi yang mau saya sampaikan kepada saudara adalah jangan jadikan hal-hal yang kita anggap itu kuat sebagai pemberi rasa aman di dalam hidup kita. Karena hanya Tuhan yang memberikan rasa aman itu. Amin. Amin saudara. Sekali lagi jangan menjadikan hal-hal apapun itu yang kita anggap dapat menopang kita, yang kita anggap dapat menolong kita. Jangan jadikan semuanya itu sebagai sesuatu yang kita anggap dapat memberikan rasa aman. Karena rasa aman yang diberikan itu adalah rasa aman yang semu, rasa aman yang palsu, rasa aman yang sifatnya sementara. Tetapi sebenarnya tidak aman. Beda dengan Tuhan. Ketika Tuhan berikan rasa aman, maka rasa aman itu Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan rasa aman itu Tuhan berikan dalam bentuk damai sejahtera. Ini saudara, damai sejahtera Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 3 sampai 4. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat perlarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku maka aku pun selamat daripada musuhku. Nah ini saudara ya. Luar biasa firman Tuhan ini. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, komplit. Pernahkah kita juga berkata seperti ini di dalam kehidupan kita? Pernahkah kita sebagai pengikut Tuhan berkata bahwa seperti hal yang komplit ini? Pernahkah kita seperti itu saudara? Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberikan rasa aman, maka Tuhan berikan rasa aman yang perfect, yang sempurna di dalam hidup saya dan saudara. Yang ketiga, kita lihat bentuk jaminan Tuhan dalam perlindungan Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang berikutnya, yang ketiga, firman Tuhan katakan bahwa jaminan Tuhan yaitu penyertaan yang sempurna. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Ini loh saudara jaminan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Ini jaminan Tuhan saudara. Karena Tuhan menjamin, Tuhan katakan dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Ini bentuk jaminan Tuhan. Janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini loh saudara jaminan rasa aman yang Tuhan berikan. Kalau sudah Tuhan menjamin dengan segala sesuatu yang disebutkan tadi, maka Tuhan akan tunjukkan itu kepada saya dan saudara. Masalahnya, kita butuh nggak penyertaan Tuhan? Atau kita butuh penyertaan-penyertaan yang lain? Kalau kita butuh penyertaan Tuhan,
hidup kita akan terpaut kepada Tuhan. Tapi kalau kita menganggap Tuhan yang kesekian di dalam hidup kita, jangan pernah berkata, aku butuh Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, banyak anak-anak Tuhan yang membutuhkan Tuhan hanya ketika dia kepepet. Saudara, kita bukan seperti itu. Masa sih kita mau jadikan Tuhan kita hanya pada saat kita butuh aja? Ya kan saudara? Kok terlalu sekali kita ya? Hanya saat kita butuh saja. Saudara kalau saudara ada orang yang saudara kenal atau yang saudara tahu ya selama ini dia nggak pernah tanya saudara, dia nggak pernah tanya kabar ke saudara. Tiba-tiba ya 2 tahun nggak ada kabar, 3 tahun nggak ada kabar, tiba-tiba tanya, Pak Hermawan bagaimana kabarnya? Saudara kalau tiba-tiba begitu biasanya ada maunya itu saudara ya. Tiba-tiba, iya kalau memang benar-benar gak tahu lah yang cerita. Karena putus komunikasi, karena gak ada handphonenya, gak tahu di mana ya. Media sosialnya gak ada. Tetapi kalau lama gak tanya, dia punya nomor handphone saudara, tapi habis itu gak pernah saudara disapa. Nah ini saudara. Ya, jangan jadikan Tuhan seperti itu. Hanya ketika butuh saja. Saya percaya kita nggak ada di tempat ini seperti itu. Tetapi kita belajar saudara. Ya, jangan jadikan Tuhan seperti itu saudara. Kasihan banget saudara. Tuhan hanya dijadikan tempat pelarian. Ya, jangan saudara. Tuhan itu kan mau kita akrab dengan Tuhan. Amin. Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan. Tuhan mau kita hidup bergaul dengan Dia. Itu yang Tuhan mau loh. Ya, Tuhan bilang kan segala sesuatu aku punya. Iya enggak saudara? Jadi Tuhan cari apa? Tuhan cari hati saudara, Tuhan cari hati saya. Itu yang Tuhan cari. Karena apa? Saudara mau beri apa? Saudara mau korban apa? Ke Tuhan. Apa yang saudara mau korbankan? Tuhan, semua Tuhan punya kok. Iya kan? Tetapi yang Tuhan butuh dari kita, hati kita ini loh. Tuhan mencari penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Makanya sekali lagi saya sampaikan, gak apa-apa saudara mau enek kali ya dengar omongan saya, gak apa-apa. Saya selalu ingatkan, kalau saudara terbangun tengah malam, jam 1 malam misalnya, jangan langsung saudara, jam berapa ya jam 1 malam? Oh belum pagi, tidur lagi. Jangan saudara. Lebih baik saudara ambil waktu itu, saudara bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara akan rasakan, waduh indah sekali saudara bersekutu dengan Tuhan. Itu gak bisa diberikan oleh dunia. Yang berikutnya, bentuk perlindungan Tuhan dalam jaminan Tuhan kepada umatnya. Kita lihat menurut Mazmur 91 ayat 25 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Keluaran 23 ayat 25. Kita baca Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Yang berikutnya yang Tuhan mau sampaikan di dalam hidup saya dan saudara adalah jaminan apa? Jaminan keperluan hidup. Jaminan kebutuhan hidup, bukan keinginan hidup. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 19, firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Masih ragu dengan jaminan Tuhan? Masih ragu dengan jaminan Tuhan? Bapak ibu saudara, kalau Tuhan menjamin keperluan kita, Tuhan akan jamin sampai kita dipanggil kembali ke pangkuannya, ke rumah Bapa di surga. Itu kalau Tuhan menjamin. Allahku akan memenuhi. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam terjemahan sederhana Indonesia, dia berkata begini saudara. Allah yang saya layani
akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhanmu. Allah yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhanmu. Wah, Allah yang saya layani. Pertanyaannya saudara, karena firman Tuhan katakan, Tuhan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pertanyaannya, sudahkah kita melayani Tuhan di dalam hidup kita? Sudahkah kita melayani Dia di dalam hidup kita? Jangan berpikir bahwa pelayanan yang dimaksud dalam firman Tuhan ini ada pelayanan mimbar, mimpin pujian, singers, bermain musik. Enggak saudara, bukan itu saja yang dimaksud. Tetapi pelayanan yang dimaksud ini, sudahkah hari-hari kita ini melayani Dia? Ini yang harus kita pahami. Kalau kita benar-benar memahami bahwa Allahku yang aku layani itu memenuhi, mari kita layani dengan benar. Layani Tuhan kita. Dalam terjemahan yang lain, yang versi mudah dibaca, dia berkata begini. Allahku sangat kaya dengan kemuliaan Yesus Kristus. Ia akan memakai kekayaannya dalam Kristus Yesus untuk memberikan segala sesuatu yang kamu butuhkan. Allahku sangat kaya. Jelas ya saudara ya. Allahku sangat kaya. Dengan kemuliaan Yesus Kristus ia akan memakai kekayaannya. Allahku sangat kaya. Ia akan memakai kekayaannya untuk memenuhi kebutuhan saya dan saudara. Dia akan memakai kekayaannya. Apa yang saudara butuhkan? Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kan begini. Kadang-kadang kita melihat orang itu hanya dari luarnya saja. Oh dia banyak duit, dia punya uang. Tapi kita kan gak pernah tahu kesusahan orang. Iya kan? Saudara tahu pemimpin-pemimpin perusahaan. Banyak yang sakit kepala saudara. Mutar otak gimana caranya dia harus membayar gaji karyawan-karyawannya. Ada satu perusahaan saudara. Ya, ada satu perusahaan yang dia akan terus berusaha untuk menggaji karyawannya. Dia gak mau PHK. Walaupun apa yang dijual dia gak mau PHK saudara. Karena dia tahu bahwa karyawan-karyawannya ini sangat bergantung. Kehidupan mereka ini sangat bergantung dengan dirinya. Kalau dia pemimpin perusahaan bisa berpikir seperti itu. Apalagi Tuhan kita yang di surga, men. Ya ini Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita tidak mengerti kan. Saya tidak pernah mengerti. Tetapi banyak yang saya lihat, ya. Saudara, kalau saudara lihat banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, yang gulung tikar. Jadi kadang-kadang orang hanya melihat dari luar, wah enak ya dia punya. Ya saudara, setiap orang punya kesulitannya masing-masing. Ya kan? Enak di mata kita, tetapi belum tentu enak di mata orang lain. Iya enggak saudara? Masing-masing orang dengan kesulitannya. Masing-masing orang dengan kebutuhannya. Si A kebutuhannya soal makan dan minum. Jelas. Si B kebutuhannya soal apa? Soal bagaimana Tuhan membantu perusahaannya untuk bertumbuh dengan baik. Si C kebutuhannya apa? Si C kebutuhannya bagaimana Tuhan memulihkan nama baiknya. Si D kebutuhannya apa? Bagaimana Tuhan membuat hubungan keluarganya jadi baik. Nah ini. Setiap orang punya kebutuhannya. Tetapi firman Tuhan katakan, Allahku yang kaya itu akan memenuhi segala kebutuhanmu. Apa kebutuhan saudara? Jangan sempit pikiran kita hanya membatasi bahwa kebutuhan itu soal makan dan minum. Tidak. Semuanya apa yang kita butuhkan. Kita butuh pemulihan, Tuhan kasih. Kita butuh kesembuhan, Tuhan kasih. Kita butuh kesehatan mental, Tuhan kasih. Karena dia berkata bahwa dia sangat kaya. Sekali lagi firman Tuhan ini jangan saudara batasi. Hanya sebatas kebutuhan perut saja. Ya, saudara. Jangan. Apa yang saudara butuhkan saat-saat ini? Firman Tuhan katakan dia memberikan jaminan. Apa yang saudara butuhkan. Apa yang saudara butuhkan. Apa yang saya butuhkan. Tuhan jamin itu.
Jadi datang kepada Tuhan, jangan datang kepada yang lain, jangan andalkan yang lain. Untuk itu apa saudara? Kita harus hidup melekat di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 dalam Mazmur 91 dikatakan dalam ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Ya seperti saudara lem kertas ya. Ketika berusaha dirobek gak bisa. Berusaha dibuka udah gak bisa. Kalau dirobek, berusaha dibuka lemnya, maka hancurlah semuanya. Ya kan? Melekat kepada Tuhan artinya apa? Menyatu dengan hati Allah. Menyatu dengan hati Allah. Saya dan saudara ini hatinya ini menyatu dengan hatinya Allah. Kalau hati kita tidak menyatu dengan hatinya Allah, ya maaf saja Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berharap yang lebih. Toh kita sendiri menjauh dari Tuhan. Iya kan? Saudara sekali lagi sebelum saya akhiri firman Tuhan. Jangan pernah berusaha menjauh dari Tuhan dalam hidup saudara. Andalkanlah Tuhan. Percayalah bahwa kita pasti akan aman dalam lindungan Tuhan. Bukan dalam lindungan yang lain. Apapun yang saudara hadapi sehari-hari ini, masalah apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara butuhkan, mungkin saudara butuhkan pemulihan dalam pekerjaan, mungkin saudara butuhkan pemulihan nama baik, mungkin saudara butuhkan pemulihan dalam kesehatan mental saudara atau dalam kesehatan tubuh atau apapun itu juga. Percayalah bahwa Tuhan akan menjadi garda terdepan yang dapat memberikan perlindungan di dalam hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan jaminan terbaik di dalam hidup kami. Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian ini. Ku cinta Kau sebagai bentuk ungkapan syukur kami. Ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Amin. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia,
nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Panjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, Sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Kau sangat baik. nafasku memuliakan. Amin. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menyembah Dia. Haleluya. 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 Labasanga labaraya. Kurabata kabaraya labasanga labaraya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali katakan bersama-sama. Aku masih punya
Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hadir hari ini. Mari Tuhan Engkau memberkatinya ya Tuhan. Engkau memberkati umat-umat-Mu Tuhan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Segala masalah persoalan yang dihadapi Tuhan sudah menyelesaikan dengan cara Tuhan. Umat-umat-Mu yang lama tidak hadir Tuhan, tarik roh mereka untuk datang kembali bersama-sama memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih bangsa dan negara kami Engkau jaga, Engkau lindungi. Kota kami Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala bentuk perlindungan Tuhan. Engkau satu-satunya perlindungan kami. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Saudaraku mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa kebaikan, sukacita Allah yang melimpah, yang khusus, yang tidak terbatas, diberikan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap setia di dalam Tuhan saudara ya.